Salat berjamaah. Karena waktu zuhur sudah masuk, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ardian Syah SHI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, ghafiri dhanbi wa qabilit taub, syadidil iqabi rit-tawli, la ilaha illahu wa ilaihil masir. Kullu syai'in halikun ila wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan ad-dakhiluha yawma liqa'i, yawma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata mutliba bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya melalui mimbar dan waktu yang sangat singkat ini para jamaah sekalian untuk kemudian menyampaikan arahan Nabi kepada kita, sekaligus perhatian Nabi kepada kita. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta ini para jamaah sekalian, mengkhawatirkan agar kemudian jangan sampai kita ini sebagai umatnya beliau ini merasakan musibah umat terdahulu yang kata Nabi hampir 90% kata para ulama ini bisa menimpa kepada umat ini para jamaah sekalian.
Ada satu hadis para jamaah sekalian. Hadis ini riwayat Abu Hurairah, dinukil Imam Bukhari. Imam Tabrani juga menukilnya dalam Mustadraknya. Bersabda Nabi SAW, sayusibu ummati daul umam. Nanti akan menimpa kepada umatku ini yusibah, musibah dari umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-asyar. Asyar kufrun ni'am, mengkufuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal bator, sombong, takabbur. Tidak selesai sampai di situ kata Nabi, nanti muncul yang ketiga, namanya at-takatsur. Monggo ini nanti bersama-sama akan kita renungi. Kemudian yang keempat, ini puncak kata Nabi, yang paling dahsyat dari musibah umat terdahulu yang akan menimpa pada umat ini adalah at-tasyahun fid dunya. Gesekan, benturan, syanak di antara kita, saling jegal-menjegal hanya karena untuk urusan dunia. Terakhir ditutup sama Nabi, nanti puncaknya at-tahasud wa tabaghut hatta yakunal baghi, sehingga nanti muncul juga namanya hasad, saling benci, permusuhan, bahkan naudzubillah sampai menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena kepentingan dunia ini. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Awalnya Bapak, awalnya, dan ini penyakit pertama yang sebetulnya paling saya takuti, al-asyaru, alif, hamzah, shin, bukan sin, shin, syar, al-asyaru. Al-Imam Al-Manawi pensyarah di sini menjelaskan apa al-asyaru ini, kufrun ni'am, mengkufuri nikmat Allah. Bapak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita ini pilihan Allah Bapak. Jenengan kita ini orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Saat ini kita dipilih oleh Allah untuk kemudian hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Saya berharap duduk manisnya kita di sini ucapkan alhamdulillah ya Rabb ala nikmatil iman, ala nikmatil Islam, ala nikmatil Jum'ah. Saya tidak bisa bayangkan Bapak, seandainya tidak ada nikmat iman, bahkan nikmat Islam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mohon maaf, bisa jadi kita menjadi umat Yahudi, bisa jadi kita menjadi umat Nasrani. Maka ucapkan para jamaah sekalian, syukuri ini. Bahkan kalau dalam konsekuensi syukur yang kita berikan, syukur yang kita sikapi dalam kehidupan ini para jamaah sekalian, ada konsekuensinya. Dengan bersyukur dimudahkan langkah-langkah kita, dimudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, dimudahkan semua urusan kita para jamaah sekalian. Dengan bersyukur juga dalam konteks kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, bersyukurlah. Dengan syukur itu kita diperjumpakan dengan istri kita, yang kemudian kita punya anak yang melanjutkan estafet amal-amal kebaikan kita. Bersyukurlah kepada Allah para jamaah sekalian. Saya belum masuk nikmat sehat. Kalau orang Surabaya bilang waras, pikiran kita ini tidak pikun, tidak sinting kita ini. Bersyukur para jamaah sekalian. Padahal kaidahnya apa para jamaah sekalian? Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum. Lam taukid dan nun taukid di sini para jamaah sekalian. Pasti kata Allah akan ku tambah nikmat itu. Tapi perhatikan Bapak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kemudian hambaku tidak bersyukur, di sini Allah tidak mengatakan wa ilam tashkur, tapi Allah langsung mengatakan wala in kafartum. Artinya apa? Orang kalau tidak bersyukur kufur para jamaah sekalian.
Tapi mohon maaf, kita perhatikan Bapak, sangat sedikit sekali dari umat ini yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyah asyakur. Sangat sedikit kata Allah yang kemudian umatku ini, hambaku ini bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, monggo Bapak, ini hari Jumat, perbanyak syukur kita kepada Allah. Syukuri setiap apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Sya'ban, di 2 pekan terakhir kita akan berjumpa dengan Ramadan. Syukuri, hari demi hari sudah kita lalui, bulan demi bulan sudah kita lalui, tinggal selangkah lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syukur ini Bapak, termasuk nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak, al-asyaru kufrun ni'am, mengkufuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, musibah dari umat terdahulu yang besar kemungkinan akan menimpa pada umat ini, bator, sombong, takabur. Saya kadang kalau masuk bab ini Bapak suka merenung, apa yang mau kita sombongkan? Sombong itu kalau bahasa Nabi al-kibru bator al-haqqu wa qumtun nas. Orang yang sombong itu cirinya 2. Pertama, suka merendahkan manusia, dan kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Saya merenung jauh tentang bab ini Bapak. Histori dari umat-umat terdahulu, apa yang mau disombongkan? Fir'aun Bapak, Fir'aun terkenal dengan kekuasaannya, dengan kemewahannya, bahkan mengaku Tuhan pun setengah dunia percaya para jamaah sekalian. Tapi mohon maaf, ujung-ujungnya apa? Mati juga di Laut Merah. Namrud Bapak, Namrud musuh dari Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dengan begitu gagahnya memerangi dakwah dari Nabiullah Ibrahim, tapi ujung-ujungnya apa? Dengan kesombongan yang dia punya, dengan ketakaburan yang dia punya, hanya karena 1 ekor nyamuk atau lalat masuk ke dalam hidungnya Bapak, kemudian dibuat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, terus merengsek masuk ke dalam puncak saraf otaknya, dan kemudian dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok dan mati dalam keadaan hina. Apa yang kita sombongkan Bapak? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Semakin banyak ilmu yang kita punya, semakin banyak nikmat yang kita punya yang diberikan oleh Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin tawadhu kepada Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini yusibah wal batar yang paling ditakuti oleh Nabi terhadap umat terdahulu kepada kita saat ini sebagai umat beliau. Evaluasi Bapak, hindarkan diri kita dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat yang kemudian takabur, ujub, congkak kalau dalam bahasa agama kita ini. Ini musibah yang terkadang kemudian kita tidak sadar mampu menjerumuskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, nanti setelah dia mengkufuri nikmat Allah, terus ada rasa sombong. Ini ketiga Bapak, at-takatsur, memonopoli kekayaan. Ya Allah, perhatikan Bapak, ja'abakta, sampai kapan kita akan kemudian hidup di dunia ini? Mohon maaf, al-maut ini kadang datangnya spontanitas. Pagi dia masih bisa bercengkrama, tertawa, terbahak-bahak, tapi secara spontanitas dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, dengan harta yang kita punya ini, musibah yang tak akan menimpa pada umat ini dengan kita memonopoli kekayaan. Alhamdulillah Bapak, kalau jadi masjid seperti ini, alhamdulillah kalau kemudian harta yang kita punya itu kita menghidupkan sekolah-sekolah yang mati, menghidupkan yayasan-yayasan sosial yang kemudian bermasalah. Tapi jadi masalah, bahkan yusibah, menjadi musibah ketika harta yang kita punya itu, yang kita tumpuk-tumpuk itu menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak,
Saya kalau masuk di bab ini at-takatsur ini ingat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanu ma'asyiral anbiya lanurith. Kami ini para nabi tidak punya apa-apa. 1 dirham pun tidak ada di kantong Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga Nabi miskin? Apakah keluarga Nabi kemudian bahasa kita sekarang kere? Tidak. Karena ukuran orang yang sukses itu, ukuran orang yang berhasil itu bukan hanya sebatas banyaknya harta. Tapi orang yang sukses itu, kata Nabi, ketika Nabi mengutip ayat Al-Quran, faman zuhziya anin nar wa udkhilal jannah. Orang yang sukses itu, kata Nabi, bukan sebatas harta kita banyak. Naam, kita butuh harta itu. Selama harta itu tidak takatsur, kita bawa ke akhiratnya Allah. Tapi orang yang sukses itu nanti, yang hakiki menurut Al-Quran, dia dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang sukses para jamaah sekalian. Bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah, silakan Mbak rebut dunia ini, kelola dunia ini. Kita diperintah oleh agama kita, kelola dunia ini. Allah menciptakan kita untuk mengelola dunia ini. Tapi tolong letakkan dunia itu di tangan, Mbak, jangan di hati. Letakkan dunia di hati sampai nanti menjadi abdud dinhamu wa dirham. Khabitha, kata Nabi, jadi penghamba dunia itu. Tapi kalau dunia ini sampai letakkan di tangan, mudah Pak kita mau lepaskannya. Bapak, 10 sahabat Nabi itu yang dijamin surga semuanya konglomerat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya, Zubair bin Awam. Tapi ketika dipanggil kepada mereka, innallaha la ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhumul jannah. Jangankan hartanya Pak, nyawanya pun diberikan para jamaah sekalian. Itulah bukti keimanan bagaimana amanah harta ini bisa dia jaga. Dan harta ini dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir Bapak, masalah harta ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, la tazulu qaddam 'abdin. Tidak akan bergeser kaki salah seorang hamba sebelum nanti masuk ke dalam surga dan nerakanya Allah, sebelum Allah tanya 4 hal, hatta yus'al an arba'i. Salah satunya menanyakan masalah harta kita. Dan khusus masalah harta ini Bapak, Allah tanya 2 perkara. Pertama, dari mana harta ini kita dapatkan? Tidak selesai sampai di situ. Dan kemana harta ini kita belanjakan? Tolong Bapak, ini hari Jumat, evaluasi diri kita. Masalah harta ini amanah yang sangat berat. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan mudah menekan orang. Harta yang kita punya, 1 perak pun yang kita punya Bapak, ini nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk nikmat-nikmat yang kita punya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin naim. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, ini menjadi evaluasi untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru laka thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata mutliba bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir Bapak, ditutup sama Nabi, at-tasyahun fid dunya. Ini musibah yang paling kemudian dikhawatirkan oleh Nabi dan hampir rata-rata terjadi pada kita saat ini. Syanak di antara kita, ada gesekan, ada benturan, bahkan sesama kaum muslimin Bapak. Maaf, syanak ini Bapak, kita ada gesekan di antara kita. Hatta sekalipun sampai sholat Jumat, tiap Jumat di saf pertama
umroh tiap tahunnya, haji tiap 5 tahunnya, infak sedekah, tapi ada syana, ada gesekan di antara kita, ada rivalitas di antara kita, Allah tidak butuh dengan amal kita para jemaah sekalian. Sering saya menyampaikan dalam setiap kesempatan majelis saya, salah satu tanda dan indikator seorang mukmin muslim muslimat ketika hidupnya ingin diberkahi oleh Allah, ditambah kebaikan oleh Allah, dia harus memiliki sifat bima yusabbitul ukhuwah, menjaga ukhuwah di antara kita, menjaga persatuan di antara kita. Tidak ada kamusnya seorang mukmin muslimat dalam kehidupan ini ada permusuhan, ada rivalitas dalam kehidupan ini. Terkadang saya heran, khususnya di bab-bab muamalah. Ketika kita masuk di bab-bab muamalah, bisnis, usaha, dagang, dengan relasi kita yang kemudian orang-orang di luar kita begitu akrab, sohib. Tapi ketika bermuamalah dan bisnis dengan sesama saudara kita kaum muslimin, penuh dengan curiga, penuh dengan suuzon. Ada apa ini Bapak? Seorang mukmin karakternya, jiwanya, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Walaupun Bapak, saya memahami betul nanti di lapangan kita ada perbedaan, tapi hanya cara saja kita melakukan perbedaan itu, tapi esensinya, usuluddinnya tetap sama. Tuhan kita sama Allah, kitab kita sama Al-Quran, Nabi kita sama Nabi Muhammad, kiblat kita pun sama, tapi cara kita melaksanakan ibadah itu yang berbeda. Tapi bukan berarti membuat kita ada permusuhan di antara kita, bahkan lebih spesifik membuat kita ada rasa curiga di antara kita. Ini yusibah min musibah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW akan menimpa kepada umat ini. Mudah-mudahan para jamaah sekalian ini menjadi evaluasi dan ibrah untuk kita semua. Monggo, ini hari Jumat, hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam di antara hari-hari yang lain. Evaluasi, berbanyak istighfar, banyak takarub, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dzakhinal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.